Salah satu unsur penting dalam perusahaan adalah tata kelola. Tata kelola adalah proses yang mengatur dan mengendalikan antara pihak manajemen dengan pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam tata kelola sendiri, terdapat 4 unsur utama. Yang pertama adalah keadilan atau fairness. Perusahaan wajib menjamin hak pemegang saham, baik minoritas, mayoritas, bahkan asing. Yang kedua adalah responsibility atau pertanggungjawaban. Perusahaan harus mematuhi hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Dan yang ketiga adalah transparansi. Informasi dalam perusahaan harus terbuka, jelas dan tepat waktu, baik mengenai informasi keuangan, informasi tata kelola, serta struktur kepemilikan perusahaan. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Setiap orang di perusahaan harus mengetahui perannya serta bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dilakukan. Mengenai keadilan, CV Golden Farm Indonesia telah adil dalam pembagian wewenang dan tugas-tugas di internal perusahaannya. Namun, untuk saham, CV Golden Farm Indonesia belum membagi sahamnya karena masih satu pemilik dan tidak memiliki pemilik lain sebagai pemegang sahamnya. Dari Golden Farm Indonesia, ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian, sektornya fokusnya ke pestisida. Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, CV Golden Farm Indonesia telah melaksanakan prinsip responsibilitas dengan sangat baik, yaitu mereka melakukan audit internal secara berkala untuk menjaga kinerja perusahaan mereka. CV Golden Farm Indonesia sendiri cukup aktif dalam mengikuti perkembangan pestisida dari tahun ke tahun. Untuk itu, produk-produk yang mereka hasilkan pastinya sangat up to date dan dapat memberikan kepuasan bagi konsumen mereka. Jadi pada tahun 2013 Golden Farm Indonesia berdiri, itu baru beberapa produk. Memang 5 tahun terakhir kita sudah bisa memproduksi sekitar lebih kurang 25 produk. Tentu dari situ pasti ada prestasi atau pencapaian. CV Golden Farm Indonesia kini sudah menerapkan transparansi terhadap internal perusahaannya. Pihak top manajemen mendistribusikan tugasnya secara jelas dan hasil penjualannya diketahui juga secara jelas oleh pihak internal perusahaan. Mereka menjaga hubungan baik dengan pegawainya, dengan perusahaan yang berhubungan dengan manajemen, dan juga tentunya dengan konsumen. Namun, kini perusahaan CV Golden Farm Indonesia ini belum transparan terhadap pihak eksternal. Kalau struktur saat ini kita lagi penataan, pengelolaan, lagi kita pembenahan. Jadi sebenarnya Golden Farm Indonesia itu pemiliknya baru satu, hanya satu. Itu memiliki ya namanya owner satu. Sedangkan untuk yang lain-lain kita lagi tahap penyesuaian atau tahap pembentukan ke arah yang benar-benar birokrasi yang lengkap. Komisaris pun kita lagi belum ada pembentukan dewan komisaris, yang ada hanya owner, marketing, direktur marketing, terus manajer produksi, sama manajer marketing, dan supervisor marketing. Dalam hal akuntabilitas, CV Golden Farm telah menetapkan dengan jelas visi, misi, dan tujuan serta target produksi dari perusahaan ini. Dalam hal pengendalian internal juga sudah dilakukan dengan baik dan terus melakukan pembinaan secara internal. Dalam pembagian tugas dan pemberian fasilitas berupa kendaraan mobil juga sudah diperhatikan dengan baik oleh CV Golden Farm. Mereka melihat kinerja karyawan yang berpegang teguh pada etika yang telah ditetapkan perusahaan, sehingga apabila karyawan memiliki kinerja yang baik, maka layak diberikan fasilitas yang baik pula.
kita tercatat, terukur. Kita penjualan ke customer itu kita semuanya tercatat by nota faktur pajaknya. CV Golden Farm Indonesia pada saat ini melakukan pengelolaan perusahaannya secara internal saja. Mereka juga hanya memiliki satu pemilik dengan dua bagian divisi berupa bagian marketing dan bagian produksi. Sehingga segala bentuk pemeriksaan dan juga laporan kinerja perusahaan mereka lakukan secara internal perusahaan saja. Tantangannya bagi kita memang kita harus selalu update tentang perkembangan dunia pestisida, karena saat ini kalau kita nggak update kita pasti akan ketinggalan. Yang pertama, yang kedua, kita akan selalu bekali tim kita untuk knowledge produknya supaya mereka selama mempromosikan produk kita itu sampai di tangan end user. Yang terpenting yaitu kita menyediakan produk yang bermutu dan berkualitas, seperti itu. Ya. Meskipun begitu, mereka tetap dapat mempertahankan independensi perusahaannya dan mereka mengaku bahwa tidak ada sama sekali intervensi dari keluarga internal perusahaan saat menjalankan aktivitas perusahaannya. CV Golden Farm Indonesia telah menerapkan 4 unsur utama tata kelola perusahaan yang baik. CV Golden Farm Indonesia memiliki struktur perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Tony Hartanto dan 2 manajer, yaitu General Manager oleh Bapak Yanuar Triwidodo dan Manajer Produksi oleh Bapak Andi Handoko. General Manager menaungi 7 area pemasaran. Yang pertama ada Sumatera Utara, lalu Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah dengan Bapak Aditya Bagus Pamungkas sebagai area sales manager, Jawa Timur, Nusra dan Bali, dan Sulawesi dengan Bapak Sundarianto sebagai area sales manager. Selanjutnya, untuk manajer produksi menaungi 2 divisi, yaitu divisi transportasi dan divisi produksi. Dari struktur bagan perusahaan ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah karyawan CV Golden Farm Indonesia berjumlah 47. CV Golden Farm Indonesia adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2013 dan bergerak di bidang pertanian, khususnya produksi pestisida. Meskipun masih berskala internal dan dijalankan oleh satu pemilik tanpa dewan direksi maupun pemegang saham eksternal, perusahaan ini tetap menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Profesionalisme dijaga melalui pembagian tugas yang terukur dan pemberian fasilitas karyawan, serta pelaksanaan audit internal secara mandiri tanpa campur tangan keluarga pemilik. Perusahaan juga menaruh perhatian besar pada inovasi dan riset untuk menghasilkan produk pestisida yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kepuasan konsumen menjadi fokus utama sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan yang berkualitas. Namun, keterbukaan laporan keuangan dan informasi publik masih terbatas dan belum tersedia secara luas bagi masyarakat.